ketika globalisasi nanti sudah disakralkan oleh penduduk dunia dan liberalisasi perdagangan juga sudah disakralkan, apakah bukan sia-sia usaha membuat undang-undang untuk memproteksi anak bangsa, Pak? Usaha anak bangsa, itu yang pertama. Begini, Pak, kalau kita runtut dari belakang, kita harus tahu kita ini hidup di era di gelombang peradaban kreativitas. Kalau kita runtut dari awal, kita akan hidup dalam gelombang pertanian, kemudian menuju gelombang industri, dan kita beralih ke gelombang informasi, dan sekarang ini dalam gelombang peradaban kreativitas. Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Saya tidak akan berpihak pada Pak Ihsanuddin sama alirannya. Saya juga tidak akan berpihak pada pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Cuman kita akan mencari jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa untuk membangun Indonesia ke depan? Ketika globalisasi sudah disakralkan dan negara-negara tidak berdaya dan tidak mampu lagi memproteksi anak bangsanya. Terima kasih, Pak. Baik. Salman, Pak. Salman. Pak, saya John Oktaviri dari Bisnis Indonesia. Barangkali yang agak menarik kita cermati adalah Asian Economic Community yang setelah kita sepakati yang di depan mata kita itu 2015. Sementara 2014 kita aktivitas politik itu nyaris sampai Oktober itu kita tidak terbendung itu. Artinya kita terlalu larut nanti di sana. Nah, bagaimana kita menarik mundur langkah kita kembali ketika kita telah mengadopsi atau menerima konvensi-konvensi internasional dalam konteks perdagangan ini? Artinya kita tidak mungkin menarik mundur dari 2015 itu. Ini yang di depan mata dulu. Jadi kalau saya cermati juga hasil pertemuan di Brunei kemarin, ASEAN Plus 3 itu, ASEAN tambah 3 itu saya lihat semua pemimpin ASEAN itu sepakat menjadikan bahwa hasil APEC ini adalah akan menjadi motor penggerak untuk menuju AIC itu. Jadi akan memanfaatkan itu. Seperti tidak sudah ada satu kepaduan daripada pemimpin, sistem, dan globalisasi itu sendiri. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Itu aja, terima kasih. Saya dulu tambah bot ini tadi. Tapi begini, antara sikap dan mensikapi ya. Pahami, saya sebagai politisi yang cara pandang di dalam melihat persoalan politik, ekonomi, budaya dari cara pandang ideologi, apalagi PDI Perjuangan sudah sepakat dengan Pancasila 1 Juni yang SE dalam konsep ekonomi adalah cara pandang Soekarno di dalam konteks kedaulatan ekonomi nasional. Apa itu konsepnya? Kita terus akan masuk di dalam proses pembahasan seperti mengembalikan naskah akademik adalah permintaan dari PDI Perjuangan. Kita kembalikan naskah akademik dan mohon maaf, moga-moga yang dibawa Mas Ihsanuddin ini yang sudah diperbaiki pemerintah, ya. Karena naskah akademik mengapa baru 5 bulan ini akhirnya proses berjalan, karena kita kembalikan naskah akademik yang sangat liberal, yang sangat hanya sekedar logika-logika memayungi kondisi perdagangan bebas yang sangat mengadopsi pada mekanisme pasar. Itu kita kembalikan. Kemudian substansi yang di dalamnya, kalau 438 dim ini dikira sedikit, mari kita lihat substansinya. Tadi saya katakan bahwa ini pun juga karena belajar dari berbagai macam narasumber yang tentunya banyak melihat pada aspek kondisi faktual yang dilihat saat ini, ya. Seperti halnya pembahasan RUU penanaman modal, ya PDI Perjuangan nggak bisa langsung walkout, ya. Kita walkout di finish terakhir pada saat memang pasal itu sudah tidak bisa lagi kita perjuangkan, ya. Sebagai politisi lain dengan kalangan intelektual sepengamat, ya, bisa langsung frontal keluar, tapi ada yang masih bisa kita cloning, ya. Masih kita perjuangkan pasal per pasal yang mana arah ideologi itu masih bisa dibelokkan atau bisa diserongkan untuk tidak terlalu ke pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai. Ini cara kita mensikapi seperti itu.
bahwa di akhir pembahasan itu ternyata bobot daripada undang-undang itu tetap lebih pada konsep ekonomi yang tidak sesuai dengan cara pandang ideologi kita, ya kita keluar kan itu. Ini yang saya kira cara bermain saya sebagai orang partai yang ditugaskan tidak hanya pribadi, tapi pembahasan-pembahasan ini selalu kita diskusikan dengan fraksi, dan tentunya DPP melihat cara pandang ini secara ideologis. Hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran mengenai ini hanya sekedar legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang tadi sudah diuraikan demikian luasnya, dari hal yang sangat praktis, pragmatis, sampai substansi sebenarnya cara pandang ideologi pemerintah saat ini seperti apa. Kita sangat paham dan kita mendapatkan itu. Mengenai masalah retail modern sama pasar modern sampai bertabrakan dengan pasar tradisional, itu bagian yang mengilhami kita bagaimana memberikan suatu proteksi-proteksi yang tadi disampaikan juga berbenturan dengan undang-undang otonomi daerah misalnya. Kita tahu mah listing fee buat retail modern ini tidak akan mampu. Tidak hanya pasarnya yang diambil, tapi produk yang dijual pun saya kira kita tahu itu tidak akan mengakomodir, tidak akan memberi pertumbuhan pada para pelaku-pelaku UMKM. Dan salah satunya ya kita meminta kepada para bupati-bupati yang masih bisa diajak, seperti halnya pemberian revitalisasi pasar tradisional juga kita sarankan untuk ada pembatasan. Ini hal yang sangat praktis kita lakukan.